Tujuan kita cuma satu, tolong kembalikan kerugian daripada klien kita. Itu aja. Betul. Ya, kita tidak menuntut apa-apa. Tapi kalau memang ini tidak, maka saya minta kepada Polda Metro Jaya untuk cepat dan cepat tanggap, harus bergerak cepat karena takutnya terjadi korban-korban yang baru. Muhammad Nasrullah SHMH, Tonizal SH, dan Andi Kalam SHCLA, 3 pengacara dari Komando Law Firm mendampingi para korban penipuan investasi bodong senilai ratusan juta rupiah membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada Selasa 25 Agustus 2020. Para korban itu melaporkan Ahmad Subhan yang diduga selaku pemilik aplikasi akademipintarkita.co.id alias Apik. Para korban mengaku telah menginvestasikan uangnya dengan iming-iming mendapatkan keuntungan 1% setiap hari. Sedikitnya, ada 230 korban investasi bodong ini. Menurut Tonizal SH, kasus tersebut merupakan tindak pidana penggelapan dan penipuan melalui media elektronik, dalam hal ini aplikasi Apik tersebut. Karena itulah, terlapor diduga melanggar pasal 28 ayat 1 Jungto 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun. Di sini kami sebagai kuasa hukum dari masyarakat korban penipuan berdasarkan pasal 378, 372, tapi kita terapkan pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Jadi di sini korban ini diiming-imingin oleh telapor dengan cara mendapatkan profit setiap hari itu 1%. Namun setelah mereka berinvestasi sampai detik ini pihak pelapor belum. Yang kita laporkan Ahmad Subhan ini sebagai diduga pelakunya. Kita jelaskan. Aplikasi yang digunakan itu adalah Apik, Akademi Pintar Kita. Ya, ini modusnya mengiming-imingkan investasi dengan ada keuntungan satu hari itu 1%. Yang diduga pengelola aplikasi ini Ahmad Subhan. Kita duga beliau, makanya kita melakukan pelaporan pada Polda Metro Jaya atas tindak pidana diduga melakukan penggelapan penipuan dan atau penipuan melalui IT. Jadi kita jelaskan dengan korbannya nanti untuk menjelaskan. Ya, nama saya Budiono. Saya salah satu perwakilan dari korban dari dari bisnis investasi Apik Akademi Pintar Kita yang ditawarkan oleh Bapak Ahmad Subhan. Benar seperti disampaikan oleh Pak Tony sebagai kuasa hukum kami, bahwasanya memang kami dijanjikan awalnya keuntungan 1% per bulan, tetapi per hari. Tetapi dari kenyataannya berjalannya waktu itu tidak pernah terjadi gitu. Bahkan kami diharuskan harus top up kembali, nambah kembali untuk sistem ke sistem berikutnya. Jadi dia pindah sistem itu beberapa kali Pak. Pindah sistem dari sistem Apik ke CAC, ke OSC, sampai ke terakhir ke DCS. Di platform itu sampai sekarang kami masih belum dibayar. Untuk itulah saya pribadi melaporkan ini Pak Ahmad Subhan ke Polda Metro Jaya atas kasus penipuan investasi elektronik. Untuk saya pribadi 138 juta. Tahu abang berapa banyak yang udah investasi? Data kita 230-an ya. Aturan mainnya yaitu kita pertama kita ada platformnya namanya OSC dari awal gitu ya. Kemudian kita ngisi platform di situ, ngisi bikin akun segala macam dan ngisi jumlah nominal yang dimasukkan ke depositnya. Setelah itu akan dibagikan keuntungan per awalnya ada yang 40 hari, kemudian 30 hari, kemudian 15 hari, tapi itu tidak pernah terjadi, maksudnya tidak pernah keuntungan diberikan pada kami secara keseluruhan. Bahkan macet di beberapa aplikasi sampai sekarang. Saya sini bersama rekan-rekan kami ada yang dari Pangandaran, ada yang dari Depok. Bermacam-macam karena korbannya memang banyak Pak, di hampir merata.
Ada yang 300-an, ya 300 juta, ada yang bervariatif ya, ada Variatif. 15 juta, ada yang 40, jadi bermacam-macam. Total kerugiannya Pak? Untuk kita menghitung secara akumulasi kita belum pasti karena ada beberapa kita belum berani berspekulasi karena sebagian belum memberikan kuasa kepada kita. Ini baru sebagian kecil. Minimal? Minimal per orangnya itu paling kecil 5 jutaan. Secara pribadi dan umumnya teman-teman pasti ditawarkan oleh upline-nya gitu. Saya sendiri ditawarkan oleh teman saya namanya Pak Hermansa Derajat. Sampai saat ini saya coba komunikasi sama beliau, udah mengajak beliau ke sini juga tapi beliau kayaknya susah, no respon Termasuk gitu. beliau juga menjadi korban daripada aplikasi ini. Kami minta kepada pihak tersangka kalau dia mengetahui ini bahwa klien kita telah melaporkan, kita tetap menunggu itikat baiknya. Tujuan kita cuma satu, tolong kembalikan kerugian daripada klien kita. Itu aja. Betul. Ya, kita tidak menuntut apa-apa. Tapi kalau memang ini tidak, maka saya minta kepada Polda Metro Jaya untuk cepat dan cepat tanggap, harus bergerak cepat karena takutnya terjadi korban-korban yang baru. Betul. Kita menyetop jangan sampai ada korban yang baru, itu pada intinya. Ya namanya kita sebagai manusia biasa boleh saja kita memaafkan daripada pelapor itu, ya. Manusiawi sifatnya, ya. Tapi secara undang-undang mungkin nggak bisa. Hukum tetap hukum. Ya hukum dia tetap hukum. Ya, saya minta juga kepada korban-korban yang mendengar bahwa tim kita telah melaporkan ini segera merapat untuk kita bantu dan kita cross check dan investigasi berapa sih kerugiannya. Jangan sampai nanti perkara ini udah selesai mereka akan muncul gitu loh. Saya Arif dari Pangandaran, salah satu korban di Apik juga. Saya datang ke sini jauh-jauh. Satu untuk istilahnya melaporkan tersangka Ahmad Subhan supaya tidak terjadi lagi program-program yang lain yang menimbulkan korban yang lain. Seperti itu. Untuk total kerugian sendiri, saya pribadi itu tidak langsung 100 juta, tapi bertahap 15 juta, ada beberapa kali pentransferan, kemudian ada yang 20 juta, total akumulasi pribadi saya sekitar 100 jutaan. Kalau untuk member yang saya ajak, rekomendasikan ada sekitar 300 jutaan. Ya, awalnya saya dikenalkan oleh upline saya, itu yang bernama Murwanto, Virus Murwanto. Jadi saya diinformasikan bahwasannya owner saudara Ahmad Subhan ini lulusan dari Sudan, kemudian sebagai dosen, kemudian sebagai pengajar di pesantren. Disitulah ada ketertarikan, masa iya orang yang berpendidikan dan memiliki pengetahuan tentang ilmu agama itu bisa menipu orang lain. Karena saya diiming-imingi oleh saudara Virus Murwanto, upline saya, silakan Kang, ini aman, kemudian ownernya bertanggung jawab. Kemudian saya mengenal saudara Virus Murwanto itu adalah seorang edukator. Saya mengenal saudara Virus Murwanto itu adalah seorang pengajar di dunia trading kripto, dan saya menganggap beliau itu adalah sebagai guru saya, tahu yang istilahnya saya ikuti karena mungkin menurut saya beliau memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang dunia kripto atau dunia trading. Orangnya aslinya dari Depok, dan saya pun langsung dengan beliau itu ada kerugian juga. Saya titip trading itu sekitar 160 juta, dan saya juga oleh Virus Murwanto itu ditawarkan pinjaman tanpa agunan yang saya harus bayar dulu terlebih dahulu bunganya sebanyak 15%, totalnya itu sekitar 52 juta setengah. 52 juta setengah. Jadi total akumulasi punya saya terhadap Virus Murwanto itu sekitar 212 juta setengah. Untuk penilaian saya pribadi, tentunya yang membuat program, kemudian yang membuat penawaran PowerPoint dan lain sebagainya, beliau juga. Kalau didefinisikan ya beliau juga masuk ke dalam ikut serta dalam hal program investasi yang banyak memakan korban ini.